Dalam buku ini ada satu subtema, ada judul yang saya ulas terkait dengan antara syiar atau eksis, hati-hati bermesos. Nah, kenapa? Jadi saya tidak ingin berbicara soal pamer kekayaan, soal pamer koleksi barang mewah, tapi saya ingin melihat pada bahwa lahirnya media sosial, salah satu sikap yang muncul itu semakin menguatkan rasa keakuan, rasa ingin dikenal, ingin diketahui oleh orang lain, yang mungkin bahasa modernnya adalah soal eksistensi. Inilah diri saya, ini kegiatan saya, ini aktivitas saya, inilah diri saya, dan sebagainya. Makanya ada celotehan yang menyatakan bahwa dulu itu orang ketika mau makan itu harus dibiasakan baca doa dulu, tetapi sekarang tidak, difoto dulu makanannya apa minumannya lalu diposting. Nah, lupa berdoa. Tidur pun begitu. Kita sejak kecil diajarkan untuk bagaimana tata cara tidur yang baik dan benar, harus membaca doa. Kita diajarin oleh orang tua kita. Kehadiran medsos itu agaknya membuat kita lupa juga membaca doa, karena kita sambil main HP akhirnya pulas tidurnya. Nah, ini satu kebiasaan yang pada akhirnya diri kita seolah, saya bahasanya seolah, bukan untuk mencurigai, bukan untuk menjustifikasi orang, ingin diketahui oleh orang lain tentang diri kita. Nah, dalam konteks ibadah, dalam konteks ibadah misalkan, nilai keagamaan yang kita lakukan, orang banyak yang kita saksikan ketika di depan Ka'bah misalkan melakukan tawaf, itu orang masih sempat selfie lalu diposting di media sosial. Orang sebelum sholat itu juga diposting. Orang ketika ingin berangkat haji itu juga diposting, bahkan di depan Baitullah sekalipun kayak seperti tadi. Saya tidak ingin mengatakan itu salah, saya tidak mengatakan itu ingin pamer, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu ria, karena itu menyangkut hak privasi niat seseorang. Hanya saja ruang medsos ini adalah ruang pujian. Ruang medsos ini adalah ruang orang untuk memberikan sanjungan, memberikan komentar-komentar untuk memuji seseorang ketika melakukan sesuatu yang baik, yang mungkin saja orang lain belum melakukan, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wow, yang sesuatu yang baik. Misalkan ada kecenderungan kita manusia ini, semakin banyak orang yang like, semakin banyak orang yang mengomentari status kita di media sosial, itu agaknya semakin memunculkan rasa perasaan senang kita. Itu artinya kalau ibadah yang kita lakukan, misalkan haji yang kita lakukan, tawaf yang kita lakukan di depan Ka'bah, atau sedekah yang kita lakukan, itu bisa jadi berbahaya terhadap diri kita, karena ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu menjadi merasa senang kita dengan pujian-pujian orang lain. Padahal kebaikan itu, ibadah yang baik itu, kita tidak pernah ingat apa yang pernah kita lakukan, tapi kita selalu niatkan untuk melakukan kebaikan. Nah, barangkali mungkin kalau mau memakai ayat, misalkan Allah itu kan dalam firman-Nya itu kan bilang begini, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau sama sekali merusak nilai esensi pahala sedekahmu itu bil manni, dengan menyebut-nyebut. Nah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan Ibnu Katsir hampir sama pemanahnya adalah dengan kebaikannya, dengan ibadahnya dia merasa bangga dan sombong. Nah, orang semakin dikomentari, ya, semakin dikomentari mantap, keren, macam-macam lah komentar kita, semakin di like itu semakin enak perasaan kita. Jangan sampai perasaan senang ini menutupi niat baik kita yang kemudian merusak nilai pahala kita. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa itu salah, karena itu menyangkut niat seseorang, menyangkut wilayah hati seseorang yang kita tidak bisa menjustifikasi. Hanya saja kita perlu hati-hati.
perlu hati-hati dengan kebaikan yang kita lakukan. Bahkan ada riwayat di dalam Imam Muslim itu ada 3 kelompok yang dipersaksikan di depan Allah. Singkat cerita, salah satunya adalah orang yang dermawan. Allah katakan, ma'amil tafiha, apa yang kau lakukan di dunia dengan nikmatku itu? Apa jawabnya? Oh, saya bersedekah ya Allah, saya bantu yatim piatu, saya bantu orang-orang miskin. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berbohong. Kenapa berbohong? Dia bersedekah itu agar dipuji orang lain. Wah, dermawan nih Pak Haji, ringan tangan nih Pak Haji, suka bantu dan sebagainya. Nah, hal-hal begini jangan sampai karena kita senang dikomentari oleh orang lain yang kemudian merusak nilai esensi kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus tetap hati-hati bermedsos. Mari kita selektif juga, jangan semuanya kita posting yang kemudian bisa saja merusak nilai kebaikan.